Selamat pagi anak-anakku sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita boleh bersama-sama berdoa sebelum kita masuk pada pembelajaran pada hari ini. Khususnya pada anak-anakku sekalian yang kelas 4 agama Kristen. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pimpinanmu, atas berkat-Mu. Sebentar kami mau belajar bersama-sama untuk kami boleh mengerti, memahami apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, shalom anak-anak sekalian, apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Mari kita bersama-sama melihat tentang masih pembahasan di kelas 4 agama Kristen, bicara tentang Allah penolong yang setia. Nah, bahwa pertolongan Tuhan itu sangat luar biasa ya. Tuhan itu maha penolong dan sebagainya. Ada satu kisah yang saya mau sampaikan di situ tentang seseorang yang sakit kusta gitu. Pertolongan Tuhan kepada orang yang sakit kusta. Penyakit kusta atau lepra adalah sebuah penyakit kulit yang sangat ditakuti oleh semua orang sejak zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru. Hal ini disebabkan karena penyakit tersebut susah disembuhkan atau sulit disembuhkan dan dapat menular, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Istilah kusta berasal dari Sanskerta, yaitu kusta yang berarti kumpulan gejala kulit secara umum. Penyakit kusta disebut juga morbus Hansen. Semua nama penemu kuman yaitu Dr. Gerhard Maurer Hansen tahun 1874. Orang yang sakit kusta dianggap kena kutukan karena penyakit kusta dianggap sebagai penyakit kutukan. Jika berjalan di antara banyak orang, penderita kusta harus berteriak najis-najis, artinya kotor. Ia dikucilkan dari kehidupan masyarakat, tidak boleh memberi persembahan dan beribadah di bait Allah. Ia tinggal jauh di luar kota, yaitu di gua-gua. Keadaannya sangat memprihatinkan. Ia hidup sendirian. Adapun tanda-tanda orang yang sakit kusta adalah ada bercak tipis seperti panu di kulit lalu melebar. Ada pelebaran syaraf ulularis, medianus, alosicularis, magaus, dan pereneus. Kelenjar keringat kurang bekerja, kulit menjadi tipis dan mengkilat. Ada pitik-pitik kemerahan di kulit, rambut alis rontok, muka benjol-benjol dan tegang, seperti muka singa. Nah, contoh ini terjadi pada Panglima Raja Aram yang bernama Naaman, juga menderita sakit kusta. Ia seorang panglima yang sangat terpandang karena keberhasilannya dalam memimpin tentara, sehingga selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Raja Aram sangat sayang padanya. Banyak usaha yang dilakukan untuk kesembuhannya, namun ia tidak berhasil. Inilah keterbatasan manusia hingga ia mengalami penderita dan tersiksa akan keadaannya. Pada zaman Raja Daud, Aram ikut memberikan upeti dan persembahan. Aram berkembang menjadi bangsa yang berkuasa pada zaman Nabi Elisa. Bahkan ketika Naaman menjadi panglimanya, Israel menjadi daerah jajahan. Kota Aram terletak di utara Kanaan. 1 Tawarik 2 ayat 23. Aram merupakan nama keturunan Set, cucu Nahor, dan keturunan Asher. Kejadian 10 ayat 22, Kejadian 22 ayat 21, dan 1 Tawarik 7 ayat 34. Ya. Naaman ditolong oleh pelayan, seorang gadis yang berasal dari Israel, yang memberitakan bahwa di Israel, di kota Samaria, ada seorang nabi yang bisa menolong untuk kesembuhannya. Setelah meminta izin pada Raja Aram, ia pergi menemui Nabi Elisa. Naaman membawa persembahan 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, 10 potong pakaian. Sampai di rumah Elisa, ia ditemui oleh pembantu Nabi Elisa, yaitu Gehazi, yang menyuruh Naaman menjadi mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Mendengar hal itu, Naaman sempat gusar karena tidak ditemui sendiri oleh Nabi Elisa.
Setelah dibujuk oleh pegawainya, Naaman mau melakukannya dan akhirnya ia menjadi sembuh. Ya, itu cerita tentang kisah Naaman. Ya, cerita Naaman mengingatkan bahwa kita ini manusia yang penuh dengan kekurangan. Sehebat apapun manusia itu penuh kekurangan, tidak akan bisa mengatasi masalah hidup yang sedang kita alami. Manusia penuh keterbatasan, hanya Allah sebagai penolong yang setia selalu bisa memberi jalan keluar dan pertolongan jika masalah menimpa kita. Jadi ketika kita boleh mendengar cerita kisah tentang Naaman ini, sungguh sangat luar biasa. Allah itu mampu menyembuhkan semua penyakit. Apapun yang dialami oleh manusia itu, ketika manusia itu percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Ya, seperti Naaman disuruh mandi di Sungai Yordan ya, sampai 7 kali. Dan Naaman taat, dia mandi di Sungai Yordan, dan Naaman akhirnya jadi tahir atau sembuh. Ketaatan membuahkan mukjizat. Percaya membuahkan mukjizat. Jadi percaya dan taat, lakukan firman Tuhan, maka mukjizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, anak-anak sekalian yang diberkati Tuhan, ada hal yang perlu anak-anakku bisa kerjakan. Bicara tentang sikap dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah tulislah 5 sikapmu ketika mengunjungi orang yang sakit parah. Ya. 5 sikap ketika kita mengunjungi orang yang sakit parah. Terus nomor 2, tulislah 5 perasaanmu ketika sedang sakit. Tulislah 5 perasaanmu ketika sedang sakit. Nah, itu yang bisa dikerjakan, tolong dikerjakan, ditulis dan dikirimkan ke kami lewat Japri WA. Dan jangan lupa nanti akhir semester semua buku tugas dikumpulkan untuk kita cek semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami kembali kepadamu Tuhan, Engkau telah memberikan kami pengajaran tentang mukjizat yang terjadi, yaitu ketika orang percaya kepadamu, taat kepada perintahmu, terjadi mukjizat seperti apa yang dialami oleh Naaman. Terima kasih Bapakku, Engkau sungguh sangat luar biasa. Terpujilah namamu ya Bapa, demi nama Yesus Tuhan, haleluya, puji Tuhan, amin. Nah sekalian, pesan Pak Guru tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Jangan pergi-pergi kalau tidak penting, ya. Tetap konsentrasi, belajar dengan sungguh-sungguh. Maka apapun yang engkau lakukan, Tuhan buat berhasil dalam hidupmu. Shalom, Tuhan memberkati kita. Amin.